Shalom jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam acara Kompas Iman. Pada Kompas Iman sesi kali ini kita akan mendiskusikan topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu tentang keluarga. Untuk sesi tentang keluarga ini yang kita beri judul Little One to Him Belongs. Bersama saya Tan Ming Kuang yang akan memoderasi jalannya sesi ini, dan juga telah hadir dua pasangan yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, silahkan. Halo, saya Alberta. Saya Antonius. Saya Henry. Saya Christine. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Baiklah, kita akan mulai berdiskusi tentang topik keluarga. Untuk pertanyaan pertama, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana sih sebenarnya pandangan kita sebagai orang percaya bahwa batita atau anak kecil itu masih murni? Nah, kalau begitu berarti kita tidak perlu memuridkan mereka mungkin sampai usia tertentu. Nah, bagaimana pandangan? Boleh saya kasih pendapat dulu? Silakan. Kalau menurut saya memang kalau dibilang masih murni mungkin tidak ya, karena ya kita juga semua tahu kalau kita juga dalam kedosaan kita lahir tuh kita sudah berdosa, begitu ya Pak Mingko. Nah, jadi apakah kita harus di usia tertentu? Saya pikir sejak awal memang sudah harus mereka juga mengenal akan keselamatan di dalam Tuhan. Jadi memang sebuah tanggung jawab orang tua untuk sejak dini, sejak kecil, kita kenalkan mereka kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Seperti itu. Pak Henry mungkin mau menambahkan? Ya, saya setuju dengan Pak Antonius ya, bahwa memang kalau dibilang bayi atau anak kecil itu murni, tidak berdosa, ya tidak mungkin. Sejak dalam kandungan Alkitab mengatakan juga sudah berdosa. Ya, mereka juga kecil kadang bisa berbohong, bisa mengerjakan ini dan itu yang kita sebut dosa juga. Padahal tidak diajarkan ya Pak? Padahal tidak diajarkan. Jadi intinya dari batita atau anak kecil kita sudah perlu memuridkan mereka. Ya, mendidik mereka tentang kebenaran, mengajar mereka tentang firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang mengenai caranya nih, bagaimana kalau caranya dengan mendorong mereka, anak kecil dan batita itu mengikuti sekolah minggu atau masuk ke sekolah Kristen. Nah, apa itu sudah cukup? Belum. Jadi tetap menurut saya kalau kita sebagai orang tua tetap tugas kita, peran utama kita sebagai orang tua di rumah. Kalau mengenai sekolah Kristen dan sekolah minggu itu ya di luar rumah. Oke, jadi peran orang tua di keluarga ini ya. Malah menurut saya mungkin paling penting ya, sekolah, terus sekolah minggu, tapi peran orang tua justru yang sangat paling penting, mengenalkan kepada Tuhan. Oke. Saya rasa begitu, saya setuju ya. Karena juga kan orang tua di rumah bersama anak-anak itu lebih lama daripada dia anak-anak bersama guru atau bersama guru sekolah minggu yang paling beberapa jam saja. Beberapa jam saja ya. Guru sekolah minggu cuma seminggu sekali, 2 jam paling ya. Iya. Oke, ya jadi karena sebenarnya sebagian besar waktu mereka bukan hanya di sekolah tapi bersama keluarga ya. Ya. Jadi pasti keluarga memiliki peran yang sangat penting ya. Nah, sekarang ada pertanyaan berikut juga nih yang menarik. Ya. Nah, apakah anak orang percaya nih secara otomatis akan diselamatkan? Kalau secara otomatis diselamatkan tentu tidak ya. Kita tahu bahwa orang yang diselamatkan itu adalah orang yang beriman kepada Kristus, yang menerima Kristus, yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu menjadi catatan bagi kita. Di kalangan kita Kristen, orang-orang yang berpandangan reform, anak-anak itu termasuk dalam perjanjian anugerah yang dimiliki orang tuanya. Jadi walaupun ya, misalnya kita tidak tahu mereka pasti selamat atau tidak, tapi biasanya kita orang Kristen Protestan Reform itu membaptis mereka
sebagai tanda bahwa mereka masuk dalam sebuah perjanjian anugerah, menjadi umat perjanjian. Walaupun mereka belum bisa mengakui iman mereka, mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka sudah bisa kita anggap sebagai umat perjanjian. Bingung atau mendengarkan Abraham, dengan Ishak itu ya, ya. jadi seperti Abraham. Jadi kan ada perjanjian anugerah yang dibuat oleh Allah dengan Abraham. Bukan perjanjian kerja, ya kamu harus begini sehingga saya menyelamatkan kamu. Tapi diberikan dulu keselamatan, dipilih, baru disuruh untuk melakukan sunat. Nah, perjanjian anugerah ini dalam perjanjian baru itu adalah pada waktu seseorang itu dibaptis. Nah, termasuk kita sekarang kan, saya pun anak saya umur 5 tahun. 5 tahun dibaptis waktu umur 4 tahun ya. Belum bisa menerima Yesus sebagai juru selamat tapi sudah dibaptis. Kenapa? Karena dasarnya kita percaya anak-anak ini masuk dalam bagian dari umat perjanjian. Ya. Jadi dulu tandanya sunat, sekarang tandanya dengan baptisan. Walaupun kita nggak tahu ke depan nanti pasti masuk surga atau tidak, ya itu adalah urusan Tuhan dengan pribadi tersebut ya. Tapi kita percaya dia anak orang percaya, dia kita baptiskan untuk masuk dalam perjanjian anugerah. Oke, baiklah. Jadi ceritanya tidak otomatis ya. Anak Tidak orang otomatis, percaya. ya. Betul, tidak otomatis. Dari kecil, ya dan dari kecil sudah seharusnya kita mendidik mereka ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Betul. Saya mungkin menambahkan dikit seperti yang dikatakan Ulangan 6 ya, ayat 7 sampai 9. Jadi anak orang percaya itu harus diajar berulang-ulang akan firman Tuhan, dan orang tua itu memberikan teladan bagaimana untuk hidup taat pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga pada sampai dia masa dewasanya nanti dia akan juga setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi apa nggak terlalu dini itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak atau batita? Kan? Enggak ya, pastinya enggak. Kalau misalkan terlalu dini, mau umur berapa kita ajarkan ke anak-anak begitu. Karena ada riset itu malah membuktikan bahwa kalau Injil dikabarkan ke anak kecil itu malah hatinya itu lebih mudah untuk menerima dibandingkan dengan orang yang berumur sudah tua, di mana pemikirannya sudah mengakar dengan pemikirannya sendiri gitu ya. Nah ini karena anaknya maka umur sedini mungkin maka kita harus gencar, rajin untuk mengenalkan Yesus kepada anak kita. Gitu Pak. Risetnya menarik tuh ya. Ternyata dengan anak-anak justru lebih mudah diajar. Iya betul. Karena itu ayo yang mau jadi guru sekolah minggu lekas ya. Betul. Tapi yang namanya tetap anak-anak pasti tetap ada teknik sendirilah yang harus dilakukan ya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah mungkin ada ini langkah-langkah praktis apa yang bisa disampaikan kepada jemaat begini nih tekniknya untuk ngajarin anak-anak kebenaran firman. Betul sekali ya. Jadi anak-anak ya tetap anak-anak ya, mereka masih usianya dini, nggak sama dengan kita. Jadi memang kita juga waktu membacakan firman Tuhan nggak sama dengan kita waktu saat teduh sendiri. Kita saat teduh sendiri mungkin bacanya seret, udah selesai begitu ya. Tapi kalau anak-anak kita bacakan sekali, mungkin anaknya berjalan-jalan Pak. Kita bacakan 2 kali, mungkin anaknya tidak mau mendengarkan gitu ya. Nggak apa-apa, tetapi kita firman Tuhan yang sudah dikatakan di kitab Ulangan, berulang-ulang anak 1 kali mungkin dia nggak ngerti nih. Nggak apa-apa, besoknya lagi. Nah kita sebelum membacakan firman Tuhan pastinya berdoa dulu ya, Roh Kudus pasti bekerja dengan caranya sendiri. Untuk nanti itu bekerja membuka hati anak-anak itu untuk boleh mengerti pelan-pelan pasti proses. Jadi sebenarnya sih langkah praktis tapi juga nggak praktis Pak. Kan anak-anak butuh proses yang panjang untuk mengerti dosa apa itu dosa. Tahu ya mungkin ya kalau berbohong itu dosa. Tetapi masa aku dari lahir dosa gitu. Nah seperti itu memang konsep-konsep itu kan agak sulit. Tetapi memang harus diperkenalkan dari dini. Nah selain itu ada langkah yang benar-benar praktis Pak. Yaitu kita orang tua itu jadi contoh hidupnya. Misalkan kita suruh ayo renungan sini. Tapi orang tuanya nggak pernah itu buka Alkitab di depan anaknya. Nah itu kan bukan sebuah contoh yang baik ya.
Nah, waktu kita renungan gitu, mungkin kita baca Alkitabnya ini, waktu anaknya kan bisa lihat, wih, papa mama renungan nih, baca Alkitab nih, aku juga mau begitu. Terus mengajak anak untuk mengalami Tuhan, maksudnya apa? Misalkan kalau anak takut gelap gitu ya, hujan deras, di Bandung kan sering hujan Pak ya. Takut hujan atau takut gelap, mati lampu, begitu waktu itu kita ajak anak untuk berdoa sama-sama. Jadi mengajak anak untuk pelan-pelan dia mengalami kuasa Yesus itu sendiri. Mungkin ya takutnya masih ada, enggak apa-apa, kita ajarkan pelan-pelan, setidaknya kita kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu ada di mana-mana, enggak perlu takut, kamu takut, kita berdoa. Jadi pelan-pelan nanti berulang kali, kemudian nanti anak-anak itu pelan-pelan kita berharapnya dan percaya bahwa Roh Kudus itu akan menggerakkan hatinya, membantu dia untuk boleh mengerti. Jadi yang renungan sekolah minggu yang setiap hari itu kan ada tuh Pak bahan renungannya dari Korintus dan lain sebagainya begitu. Memang terasa ini ngerti nggak ini anak-anak begitu ya. Tapi nggak apa-apa, berulang kali karena itu kan kalau satu pasal itu biasanya ayatnya kan berurutan ya, tentang kemarin sekolah minggu GKIM Hosana tentang kebangkitan Kristus begitu. Kita interaksi hari ini mungkin ngertinya cuman setengah, nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Besok nambah lagi jadi 3/4, besoknya nanti itu anak-anak akan terbiasa dan boleh semakin mendalami imannya gitu Pak. Demikian sih Pak. Ya, terima kasih sekali semua untuk jawaban-jawabannya ya. Iya Pak. Tentu saja semua jawaban yang diberikan semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita bagaimana kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kita meskipun mereka masih batita. Nah, sampai di sini Kompas Iman kita. Jangan lupa jika suka klik tombol like dan subscribe dan kita sampai jumpa di sesi Kompas Iman yang tentu tidak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa. Tuhan berkati.